anak tersebut 70% sikapnya, kognitifnya cuma 30%. Terbalik dengan SMP dan SMA. Sikap anak siswa sekolah dasar itu yang 70% kita bina, sikapnya, afektifnya, dan kognitifnya. Jadi perlu pemahaman betul. Jadi untuk kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini bukan hal baru. Tapi jadilah orang yang membawa pembaharuan di masyarakat. Jangan ada lagi pengertian, pemahaman, opini kita, terlebih itu muaranya dari Dinas Pendidikan. Opini itu tak kena sekolah. Jangan. Berapa kali saya katakan, kita menjadi orang, kita jadi motor di masyarakat. Anak-anak kita itu menjadi delegasi kita di masyarakat untuk mengembangkan budaya informal yang baik. Bukan sekedar anak saja diharapkan di situ, tapi bisa membawa hal baru di lingkungan keluarga. Keluarganya akan menjadi panutan di lingkungan masyarakat. Memang baru mulai sudah sekolah. Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020 ini mulai efektif diberlakukan tanggal 25 September 2020. Kapan itu? Besok. Besok ini akan diberlakukan. Ada sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi kita yang melanggar peraturan. Sanksi secara denda. Bila ditemui kita tidak bermasker, berkerumun, tidak menjaga jarak, denda dari 20.000 sampai dengan 500.000. Cash. Kendala yang kami dapatkan pada saat itu, Ibu Sekretaris, pada saat kami berkunjung ke sekolahnya, kalau SMP, kalau SD juga sama, tapi karena di sini semua kepala SMP, makanya kami temukan di SMP saja yang kami utarakan. Yang pertama yang kendalanya sekolah itu bubar, siswa sudah pulang. Ini satu. Jadi sosialisasi bandel. Tapi yang saya herankan kenapa satu loser belum pulang ya? Kami bisa sampai di sana jam 11. Ini kelihatan Pak, kepala loser sudah pilih ada di sini. Yang lainnya kami kunjung sudah pulang. Jam 10.15 sudah pulang. Ada yang sampai di lokasi sekolah 10.30 sudah pulang. Makanya kepala dinas menginstruksikan kepada kepala bidang pembinaan sekolah dari SD atau SMP mengambil semua kepala sekolah hari ini secara bertahap. Karena pada hari ini adalah hari terakhir sosialisasi Bapak Ibu. Besok sudah penerapan peraturan. Jadi di dalam aturan-aturan ini itu semua sudah kita sharekan ke grup-grup kepala sekolah. Bahkan ada guru yang sudah mendapat duluan dan men-share di grup guru juga. Nah, jadi untuk isi peraturan ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa baca dan bahkan sudah mengamalkannya pun. Bukan lagi tidak membaca, bahkan sudah mengamalkan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Ibu Sekretaris, bukan lagi isinya yang kita kaji pada hari ini, tapi prakteknya ataupun pelaksanaan daripada peraturan ini di sekolah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Kamis tanggal 24 September, kegiatan kami hari ini sosialisasi Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020. Yang menghadiri kegiatan ini itu semua kepala sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi kepala SD dan SMP. Pagi ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama tadi ada 2 UPTD, kemudian yang sesi kedua tadi ada 3 UPTD yang mengikutinya. Untuk siang nanti pukul 14.00 itu semua kepala SMP di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang akan mengikuti sosialisasi ini. Sosialisasi ini sudah kami lakukan selama seminggu. Ada beberapa sekolah yang memang sudah langsung kami datangi bersama tim, yaitu dari bidang masing-masing dan MPD. Ya. Tapi untuk lebih menyentuh ke seluruh sekolah, inilah kami lakukan sosialisasi ini dengan mengundang seluruh kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kami berharap dengan sosialisasi ini semua pihak di sekolah punya tanggung jawab untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai aturan yang sudah diberlakukan.